Halo semua, video ini adalah perjalananku. Sebetulnya bukan perjalanan sih, kunjunganku ke rumah masa kecilnya Bung Karno. Yang mana sebenarnya kunjungan ini tuh dadakan karena ini nih bagian dari perjalananku waktu aku dari Malang ke Jogja dengan cara yang murah. Karena ada spare waktu 4 jam di Blitar dan adalah info sedikit-sedikit dari orang yang baru ku kenal di Blitar gitu. Jadi ya adalah sambil menunggu waktu kosong ini aku memutuskan ke rumah masa kecil Bung Karno ini. Dan buat yang penasaran kayak gimana sih rumahnya? Tonton sampai selesai kalau gitu. Posisi sekarang aku udah di alun-alunnya kota Blitar ya teman-teman. Jadi sebelumnya aku naik kereta api komuter lain penataran dari Malang ke kota Malang, yang mana keretanya itu dia nyampe Blitar itu jam 12.50 seharusnya, cuma tadi agak telat jadi sekitar jam 1. Dan kenapa aku bisa sampai sini? Karena di sini aku sebetulnya mau naik kereta Kahuripan ke arah Yogyakarta, tepatnya ke stasiun Lempuyangan, tapi karena keretanya masih jalan jam 5 sore, akhirnya aku memutuskan untuk coba keliling Blitar. Dan tepatnya kali ini aku mau ke pokoknya rumah masa kecilnya Bung Karno teman-teman. Kenapa aku bisa mau kepikiran kesini ya? Untuk alasannya karena tadi sebetulnya pas di kereta ada beberapa ngajak ngobrol aku, dan mungkin bukan pas di keretanya, pas di stasiunnya turun itu ada beberapa ngajak ngobrol aku, menyarankan beberapa destinasi di kota Blitar. Nah, namanya Istana Gebang. Jadi Istana Gebang ini adalah rumah masa kecilnya Bung Karno katanya. Jadi ya kita coba ke sana aja. Penasaran juga sih ada apa di sana, dan jaraknya kalau dari map itu sekitar 1 kilo doang. Jadi kalau jalan kaki mungkin 20 menitan juga udah nyampe. Dan di sebelah kiri ini ada Blitar Square, ada CGV juga, ada mall yang deket banget sama alun-alun. Jadi mungkin kalau buang waktu juga bisa kesini. Tapi kita tetap sama tujuan awal ya, kita coba ke Istana Gebang. Nah, kurang lebih kita tadi dari arah sana teman-teman, terus kita ambil jalan lurus saja, jangan belok kemana-mana. Dan ini juga baru sadar ternyata ini jalan satu arah. Aku baru sadar banget ini jalan satu arah yang ke arah alun-alun ke sana. Jadi alun-alunnya di sebelah sana. Kita ambil lurus tadi untuk ke arah Istana Gebang, dan sebetulnya kalau lihat dari map sini cuma lurus aja ya. Nah, ini kita ketemu perempatan lagi, dan di sini kita ambil lurus lagi teman-teman. Ke arah itu apa? Ada Bank apa? Ada ke arah Bank BRI. Jadi patokan perempatannya ini kita ke arah, patokannya itu Bank BRI, kita ambil lurus gitu. Kalau dari alun-alun. Ya aku cuma ngikutin map aja sih. Jadi aku belum pernah ke sini. Dan di sini cukup banyak juga ya kayak kuliner gitu ya, namanya alun-alun umum, ada ya beberapa tempat makan. Jadi tidak perlu takut, apalagi dekat stasiun gitu kan, nggak perlu takut untuk bingung makan apa. Gara-gara kalau nyampenya tengah malam itu beda cerita, tapi ada juga yang warung yang buka pastinya. Dan di perempatan ketiga ini kita ambil lurus lagi. Kita ambil lurus lagi, baru nanti kita belok kiri di perempatan keempat. Di patokannya perempatan pertama kita ambil lurus, perempatan kedua kita ambil lurus, perempatan ketiga kita ambil lurus lagi. Ini setelah alun-alun ya. Baru nanti di perempatan keempat kita belok kiri. Kalau dari map seperti itu. Nah, itu di depan ada perempatan lagi teman-teman. Kita di depan baru belok kiri. Patokannya kalau dari arah alun-alun itu sebelah kirinya ada Eiger. Nah, itu baru kita nanti nyebrang belok kiri ke sana.
Cuma sana mendung banget. Apakah hujan? Entah di kamera kelihatan atau tidak, tapi di sana mendung banget. Gak tahu hujan atau enggak ya. Persis di lampu merahnya ini ada pelangnya. Kalau mau ke Taman Kebon Rojo itu lurus, kalau mau ke Istana Gebang ke kiri sekitar 350 meter. Jadi kita belok kiri aja. Dan betul map juga menunjukkan ke sana. Jadi kita ikutin map aja lah sekalian. Dan satu hal yang aku baru sadari, ternyata tadi setelah perempatan ketiga itu trotoarnya ada ininya nih, ada penunjuk buat teman-teman tunanetra, jadi memudahkan. Beda sama yang dekat alun-alun tadi, yang setelah alun-alun sekitar di perempatan pertama kedua, setelah alun-alun itu nggak ada. Nah, kita kan tadi dari arah sana ya, perempatan yang sana kita kayaknya harus nyebrang karena kita belok kanan di depan. Betul nggak? Cek map. Cek map. Tetap apapun yang terjadi kita harus ngecek map juga. Oh iya betul. Perempatan depan kita belok kanan, jadi kita nyebrang dulu aja. Dan mungkin nyebrang 2 kali, soalnya setelah kita belok kanan itu tempatnya di sebelah kiri jalan. Nah, di perempatan ini kita belok ke kanan. Habis itu mungkin kita akan nyebrang lagi, soalnya objeknya betul objeknya di sebelah kiri teman-teman. Nah, ada kopian, enak juga tempatnya kayaknya nih. Dan ya teman-teman, kita ada di Istana Gebang, rumah masa kecilnya Bung Karno, bahkan hingga remaja. Dan ketika setelah menjadi presiden pun beliau masih sering kesini. Nah, gini teman-teman dalamnya untuk Istana Gebang itu sendiri. Jadi kita masuk tadi dari parkiran sana ya. Terus habis itu kita ke ini, ke apa? Ada namanya Balai Kesenian. Kita bayar tiketnya di sana. Aku masuk 4.000 tiketnya karena aku cuma jalan kaki aja. Jadi oke. Ini ada patung Bung Karno juga, dan mohon untuk tidak menginjak rumput, itu yang jelas. Kita ke depan sana kali ya untuk foto Bung Karno-nya. Lumayan buat thumbnail. Nah, ini kalau dari depan begini tampilannya teman-teman. Jadi untuk pembayaran tiketnya ada di belakang bangunan ini, bangunan coklat. Di belakang bangunan coklat kita ambil tiket di sana. Lalu ya pintu masuknya yang ini. Ada petugasnya sih yang ngarahin untuk masuknya lewat mana gitu. Jadi harusnya aman, nggak bingung juga. Cuma ini pertama kalinya aku masuk ke sana. Ini ada gong juga, kayaknya modelan gong perdamaian dunia gitu ya. Dan banyak gazebo-nya sih buat duduk-duduk, cukup enak juga. Itu tadi kita masuknya dari sana ya teman-teman. Dan itu untuk sepatu harap dilepas gini, jadi ada tasnya sih untuk naruh sepatu. Jadi yang jelas ini lantainya pasti akan selalu bersih gitu. Kita masuk ke sebuah kamar. Apa ini? Kamarnya siapa? Oh, ini adalah kamar yang digunakan untuk menerima tamu laki-laki dari keluarga sendiri. Jadi untuk suasananya sih bener-bener kayak masih suasana jadul gitu ya. Dan banyak lukisan-lukisan, gambar-gambarnya yang berkaitan dengan Bung Karno. Dan ini ada kamar lagi, tapi keren juga. Ada wastafel gitu di kamarnya. Terus untuk jendelanya kelihatannya kayak masih natural gitu ya, masih jendela-jendela zaman dulu gitu. Sedangkan yang ini tuh kamar Bung Karno ketika masa mudanya. Jadi ketika pintu masuk lurus, masuk ke pintu yang ini,
ruangan yang ada pintu ini, lalu langsung belok kanan tuh kamarnya Bung Karno teman-teman. Nah ini teman-teman nih kayaknya ruangan tengah gitu, kayak ruang keluarga, ruang kumpul. Nah tadi ini kan kita masuk dari yang sebelah sana. Ini kalau belok ke sini, maksudnya setelah masuk terus belok ke sini, itu kamarnya Bung Karno. Ini sedangkan yang ini kamarnya kakaknya Bung Karno teman-teman. Kalau dari layout sebetulnya nggak beda jauh ya. Ada wastafel, ada kaca, terus ada dipan. Itu kayak default, settingan defaultnya gitu, dan ukuran ruangannya juga nggak begitu berbeda setiap kamarnya. Dan untuk kamar yang ini sama ada satu lagi di depan sana, itu kamar untuk tamu teman-teman. Ini ruang tengahnya luas banget sih, jujur luas banget. Ini kayak puas kalau misalnya kita atau aku lah tinggal di sini gitu, karena kamarnya luas banget. Ini ada ruangan atau apa tembus ke belakang, tapi kayaknya kita nggak lewat situ, lewat ini aja, kita lewat sebelah sini. Nah di sini ada kayak kursi-kursi itu teman-teman jangan dudukin ya, karena takutnya udah usia malah rusak. Ini juga ada patung-patung, bahkan oh ya di sana juga ada fotonya Bung Karno sama John F Kennedy. Ada jalan lagi atau kemana, cuma ada pelangnya keluar tuh ke arah sana. Ini ada meja gitu sih, meja mungkin ini buat ngobrolnya Bung Karno, buat kumpul gitu. Ini ada toilet juga, jadi teman-teman kalau ke sini jangan takut tidak ada toilet, takut kebetulan makan. Dan teman-teman, jadi ini ruang makannya Bung Karno, deket banget sama ruang santai, dan itu langsung lurus ke ruang tengah. Kayak enak banget ya rumahnya ya, udah meluas, lalu bisa dibilang banyak ventilasinya kayak gini juga, banyak untuk akses cahaya udara. Nah, lalu apa namanya, lebar ruangannya, ruang makan tapi cumanya lebar gitu. Tapi ada yang menarik, entah kenapa lampu-lampunya ini pendek banget, kayak lebih tinggi aku daripada titik paling bawah dari lampunya. Itu sih uniknya. Jadi yang di sana tadi itu ternyata bukan dapur, cuma tempat naruh alatnya aja, sedangkan ini dapurnya, makanya ini luas. Salah ngira aku, ini luas ini. Kalau ini beneran luas, cuma di sana kita nggak boleh ke sana tuh, ditutup kursi. Ini luas baru, dan ini sumur. Jujur ya, untuk rumahnya aku akuin enak banget. Ya kalau di zaman dulu ini rumah orang kaya, dan ini luasnya banget, ini pakai banget. Terus ya teman-teman kalau mau foto-foto ala estetik gitu, foto-foto ala di tempat-tempat rumah tua gitu bisa banget sih untuk foto-foto di sini. Asik sih jujur, untuk rumahnya asik banget, luas, lebar. Terus kalau buat aku suka bangunan-bangunan modelan yang agak tua kayak gini ya, untuk arsitekturnya asik sih. Dan yang jelas ini lantainya bersih teman-teman. Kenapa? Karena kita kesini kan harus lepas kaki, nah itu yang bikin lantai di sini tetap bersih. Yuk kita jalan lagi. Ini dapurnya, ya ada perabotan tambahan lah, nggak mungkin sepenuhnya perabotannya itu semua. Oh ini tempat masaknya nih, ini tempat masaknya di sini teman-teman. Oh, dan ini tempat pengembalian tas, kamar mandi pertama. Oh ini kamar mandinya ya Bung Karno kah? Kamar mandi utama, aku nggak tahu ya definisi kamar mandi pertama. Oh kamar mandi bawaan. Ya jadi ini kamar mandi bawaannya tuh begini teman-teman, ada di dekat dapur, dan untuk akses keluarnya ke sana. Oke, kita senterin. Asik ya, kamar mandinya kayak malah menurut saya kayak penjara gitu, kecil. Jadi ini rumahnya teman-teman. Jadi dari petugasnya juga mengatakan bahwa ini tuh nggak ada perubahan, nggak ada, ya mungkin ada perubahan sedikit-sedikit, tapi nggak ada yang signifikan yang nggak berubah bentuk gitu. Jadi
kayak ada ornamen-ornamen itu pun juga peninggalan dari Bung Karno teman-teman, dari keluarganya, bahkan ya dari kakaknya seperti itu. Ada musola ding, ada musola enak, ada toilet juga tadi bersih. Ini ada mobil, oh itu ya mobilnya Bung Karno. Dan juga di rumah ini itu juga berdekatan dengan markasnya PETA teman-teman. Jadi markasnya PETA katanya 2 blok dari sini. Ya kita ngebahasin dulu deh. Sorry, ini ada mobilnya Bung Karno, Mercedes Type 190 nah salah. Nah, melanjutkan yang tadi, jadi katanya 2 blok dari sini itu ada markasnya PETA, pembela tanah air, yang dipimpin oleh Muhammad Supriyadi kalau tidak salah namanya. Dan itu adalah salah satu gerakan yang awalnya dibentuk sama Jepang tapi malah jadi bumerang untuk Jepang itu sendiri. 2 blok dari sini, dan sayangnya saat ini memang aku tidak ingat sih untuk sebagian bangunannya itu digunakan untuk sekolah, jadi bukan difokuskan sebagai museum. Tapi menurutku tidak masalah sih, kayak museum-museum itu mungkin bisa juga dijadikan satu tempat agar agar lebih kita melihat koleksinya itu lebih puas gitu kan. Nah, jadi ketika di sini itu teman-teman harus melepas sendal gitu, nanti ada dapat tas, lalu setelah dapat tas ya makin sepatunya ke sana, dan memang untuk pintu masuk dan pintu keluarnya itu berbeda. Gini. Begitu teman-teman untuk tur rumah Bung Karno, review rumah Bung Karno semasa kecil. Jadi kalau ada kurang, ada salah, mohon dimaafkan. Dan teman-teman kesini sih, wajib kesini. Tiket masuknya cuma 4.000, dan lantainya bersih, ada toilet, ada musola, ada tempat jajan lengkap. Jadi cukup worth it. Dan kalau teman-teman mau nanya-nanya, petugasnya juga informatif.